Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Margareta, Prodi Pendidikan Fisika semester 3, Universitas Pendidikan Mandalika. Saya dari kelompok 12 PLP1 Unikma. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil observasi PLP1 di MTS NW Lingsar. Untuk kegiatan PLP1 yaitu yang pertama, mengamati visi, misi, dan STOK sekolah. Yang kedua, kultur sekolah. Yang ketiga, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang keempat, peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kelima, kegiatan seremonial formal. Dan yang terakhir yaitu praktik kebiasaan dan pembiasaan positif. Untuk kegiatan pengamatan yang pertama yaitu mengamati visi dan misi sekolah. Visi dari MTS NW Lingsar yaitu terwujudnya generasi muslim yang religius dan berdaya saing. Indikator pencapaian dari visi tersebut yaitu yang pertama, mampu menjadi teladan bagi teman dan masyarakat. Yang kedua, mampu mengaplikasikan ajaran agama secara benar dan konsekuen. Yang ketiga, mampu berkompetisi dengan lulusan yang sederajat. Dan yang terakhir yaitu mampu berpikir aktif, kreatif, dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk misi dari MTS NW Lingsar yaitu yang pertama, melaksanakan proses belajar secara efektif sehingga siswa atau siswinya dapat berkembang secara optimal. Yang kedua, menumbuhkan semangat dan kreativitas secara intensif di seluruh warga madrasah. Yang ketiga, menciptakan siswa atau siswi yang jitu. Jitu di sini maksudnya dedikasi, jujur, inovatif, tekun, dan ulet dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir yaitu membantu memotivasi siswa agar mengeksplor potensi yang ada pada dirinya. Usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi tersebut yaitu mewujudkan visinya, pihak sekolah memberikan pelajaran dan bimbingan yang lebih mengutamakan kependidikan keagamaan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah ke bentukan akhlak dan memperkokoh iman siswa atau siswinya. Dibimbing langsung oleh Bapak dan Ibu Guru yang ada di sekolah. Bapak dan Ibu Guru juga selalu memberikan nasihat dan arahan tentang nilai-nilai agama kepada siswa. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga memberikan fasilitas kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir, keterampilan atau skill, dan kreativitas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Untuk mewujudkan misinya, pihak sekolah mengoptimalkan proses belajar mengajar yang efektif, kan motivasi dan semangat belajar bagi siswa untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki serta menekankan sikap disiplin dan taat akan peraturan. Organisasi sekolah dan tata kerja yang ada di MTS Lingsar bisa dilihat di sini. Struktur organisasi dan tata kerja di MTS NW Lingsar mulai dari kepala madrasah hingga OSIS atau peserta didik. Untuk tugas dari masing-masing STOK tersebut yaitu yang pertama, kepala madrasah. Kepala madrasah berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator atau disingkat E-Maslim. Yang kedua yaitu wakil kepala madrasah. Wakil kepala madrasah membantu kepala madrasah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana. Kedua, pembuatan program kegiatan. Dan yang ketiga yaitu program pelaksanaan. Untuk yang ketiga, wakakurikulum. Tugasnya antara lain menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Kedua, mengatur penyusunan program pengajaran. Untuk wakakesiswaan yaitu tugasnya untuk mengatur pelaksanaan bimbingan konseling, mengatur dan membina program kegiatan OSIS. Untuk waka sarana dan prasarana, tugasnya antara lain merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar. Untuk waka humas, tugasnya antara lain mengatur dan mengembangkan hubungan komite dan peran komite, menyelenggarakan bukti sosial karya wisata. Untuk wali kelas, tugasnya antara lain mengelola suatu kelas seperti menyediakan absen dan membimbing siswa dan siswi yang ada di kelas. Untuk tugas guru mata pelajaran yaitu membuat perangkat pembelajaran dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk kepala tata usaha, tugasnya antara lain penyusunan program kerja tata usaha madrasah, pengelolaan keuangan madrasah, dan pengurus administrasi, ketenagaan, dan siswa. Dan yang terakhir yaitu kepala perpustakaan. Tugasnya antara lain perencanaan pengadaan buku, pustaka atau media elektronik, dan pengurusan pelayanan perpustakaan dan pemeliharaan dan perbaikan buku-buku yang ada di perpustakaan. Untuk usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan STOK tersebut yaitu semua guru dan staf yang ada di sekolah melakukan kerjasama dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan cara saling mengingatkan dan saling membantu jika terjadi kesalahan dan jika ada yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Tidak hanya itu, kepala sekolah juga membuatkan peraturan dan tata tertib guru dan karyawan
agar semua guru dan karyawan yang ada di sekolah lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Untuk pengamatan yang kedua yaitu kultur sekolah. Aspek-aspek yang diamati di sekolah yaitu 1. Kegiatan 3S, sapa, salam, dan senyum. Kegiatan 3S di MTS Enwelingsar sudah diterapkan sangat baik. Hal tersebut dapat terbukti dari adanya peraturan tata tertib yang menyebutkan bahwa siswa diwajibkan mengucapkan salam ketika bertemu sesama teman, kepala madrasah, guru, dan karyawan yang ada di madrasah tersebut. Dan saat pertama kali saya dan teman kelompok saya melakukan observasi di MTS Enwelingsar, guru dan karyawan serta semua siswa-siswi yang ada di MTS tersebut menyambut kami dengan begitu baik, ramah, dan sopan. Aspek yang kedua yaitu prestasi akademik sekolah dan strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut. Banyak siswa dan siswi MTS Enwelingsar yang mempunyai prestasi akademik. Mereka sering mengikuti lomba Olimpiade IPA, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Dan juga mereka sering mendapat juara. Seperti tahun 2012 hingga 2015, mereka selalu mendapatkan juara 2. Strategi sekolah untuk mencapai prestasi tersebut yaitu siswanya diberikan bimbingan dan belajar tambahan setelah pulang sekolah. Untuk aspek yang ketiga yaitu prestasi non-akademik sekolah dan strategi sekolah dalam mencapai prestasi non-akademik tersebut. Sama halnya dengan prestasi akademik, siswa atau siswi MTS Enwelingsar banyak mempunyai prestasi non-akademik seperti mereka sering mengikuti lomba pencaksilat, pramuka, karnaval, dan drum band. Pada tahun 2017, siswa atau siswi dapat juara pencaksilat dan karnaval di tingkat kecamatan. Tidak hanya siswa atau siswinya saja yang berprestasi. Gurunya juga pernah dapat prestasi seperti juara 3 futsal. Strategi yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mewujudkan prestasi non-akademik tersebut yaitu memberikan bimbingan dan pembinaan serta mengadakan ekstrakurikuler agar siswa semakin semangat dalam berlatih. Aspek yang keempat yaitu peraturan penggunaan seragam sekolah. Peraturan penggunaan seragam sekolah di MTS Enwelingsar pada hari Senin dan Selasa yaitu menggunakan seragam warna hijau muda dengan bawahan warna hijau tua. Untuk hari Rabu dan Kamis menggunakan pakaian khas, dan untuk hari Jumat dan Sabtu menggunakan seragam pramuka. Dan pada saat jam olahraga diwajibkan menggunakan pakaian olahraga. Semua seragam madrasah harus dilengkapi dengan atribut-atribut sesuai dengan ketentuan, dan seragam yang digunakan siswa atau siswi tidak boleh ketat. Namun karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, telah mengizinkan siswa menggunakan pakaian bebas namun harus tetap rapi dan sopan. Untuk aspek yang kelima yaitu manfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi atau komunikasi. Penggunaan teknologi informasi untuk pembelajaran masih sangat kurang karena keterbatasan alat atau media yang ada di sekolah. Pihak sekolah hanya mempunyai satu LCD yang digunakan secara bergiliran untuk mengajar, sehingga kebanyakan metode yang digunakan untuk mengajar masih dengan metode ceramah. Aspek yang keenam yaitu hubungan sekolah dengan orang tua dan komite sekolah. Sekolah dengan orang tua dan komite sekolah MTS Enwelingsar terjalin sangat baik. Sekolah sering mengadakan rapat atau acara tertentu dengan mengundang orang tua, juga ketua komite sekolah untuk membahas perkembangan siswa atau siswi yang ada di MTS. Ketua komite juga sering melakukan pengawasan ke sekolah untuk memantau jalannya kegiatan pembelajaran. Untuk aspek yang ketujuh yaitu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan solusi yang dilakukan oleh sekolah untuk mengatasi hal tersebut. Siswa-siswi di MTS Enwelingsar sering melakukan pelanggaran di sekolah. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan yaitu seperti bolos, jarang masuk, tidak memakai seragam yang sesuai dengan ketentuan, dan telat masuk sekolah. Untuk solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah agar siswa dan siswinya tidak melanggar peraturan lagi yaitu dengan menegur dan menasehati siswa, memberi peringatan serta hukuman kepada siswa atau siswi yang melakukan pelanggaran tersebut. Namun siswa masih terus melakukan pelanggaran tersebut, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua dari siswa atau siswi tersebut. Untuk aspek yang terakhir yaitu permasalahan non-akademik yang biasanya dialami peserta didik sekolah dan solusi agar permasalahan tersebut bisa diatasi. Permasalahan non-akademik yang biasa dialami siswa atau siswi di MTS Enwelingsar adalah malas mengikuti ekstrakurikuler. Alasan mereka malas mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah mereka yaitu yang pertama karena alasan lelah, kedua jam istirahat jadi berkurang, tiga mereka tidak bisa bermain, dan yang terakhir yaitu ekstrakurikuler yang ada di sekolah tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, ekstrakurikuler yang ada di sekolah ditiadakan untuk sementara, sehingga sedikit informasi mengenai permasalahan non-akademik yang dialami siswa yang kami dapat. Solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengatasi permasalahan non-akademik tersebut yaitu memberikan pengarahan dan motivasi kepada siswa untuk lebih rajin lagi mengikuti ekstrakurikuler supaya siswa dan siswi bisa mengembangkan kemampuan non-akademiknya, serta pihak sekolah mengadakan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat dari siswa. Pengamatan yang ketiga yaitu
kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Pertama, jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan kokurikuler yang ada di sekolah. Kegiatan kokurikuler yang diadakan di MTSN Welingsar yaitu pembinaan les IPA, matematika, bahasa, Quran, dan hadis. Pembinaan dilakukan setelah pulang sekolah sekitar jam 2 sampai jam 4 sore. Pembina kegiatan les berasal dari guru yang ada di sekolah, namun tidak semua guru menjadi pembina les. Guru dibagi menjadi beberapa tim sesuai dengan jurusan yang akan diajarkan. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih atau mengikuti kegiatan les tersebut. Dengan kata lain, sekolah tidak mewajibkan setiap siswa untuk mengikuti les. Tapi karena saat ini masih dalam kondisi COVID-19, sekolah meniadakan kegiatan kokurikuler. Yang kedua, jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di MTSN Welingsar yaitu ekstrakurikuler pencaksilat, qasidah, dan pramuka. Pembinaan dilakukan setiap Sabtu sore. Nah, kegiatan ekstrakurikuler berasal dari luar sekolah. Siswa tidak diwajibkan untuk mengikuti semua ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Hanya diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler pramuka karena sudah menjadi ketentuan dari Kemendikbud. Tapi sama halnya dengan ekstrakurikuler, karena masih dalam COVID-19, dan ekstrakurikuler juga ditiadakan oleh sekolah untuk sementara. Untuk pengamatan yang keempat yaitu peraturan dan tata tertib sekolah. Pertama yaitu tata tertib siswa dan siswi MTSN Welingsar. Beberapa tata tertib MTSN Welingsar sebagai berikut. Seluruh siswa atau siswi sudah berada di sekolah pukul 7 dan membersihkan ruang kelas bagi yang piket. Yang kedua, seluruh siswa atau siswi wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan imsak pada hari Jumat. Yang ketiga, seluruh siswa-siswi sudah berada di ruangan kelas 15 menit sebelum pelajaran dimulai dan tidak diperkenankan keluar ruangan tanpa seizin bapak atau ibu guru. Yang keempat, bagi siswa atau siswi yang terlambat tidak diperkenankan masuk kelas tanpa seizin bapak atau ibu guru. Yang kelima, siswa atau siswi yang tidak bisa hadir harus menyampaikan informasi baik lisan maupun lisan. Yang keenam, setiap siswa wajib berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yaitu Senin dan Selasa berpakaian hijau dengan atributnya, Rabu dan Kamis berpakaian krim dengan atributnya, dan Jumat dan Sabtu berpakaian pramuka. Ketujuh, semua siswa tidak diperkenankan membawa HP, senjata tajam, gambar porno, obat terlarang, dan menggunakan perhiasan yang berlebihan. Kedelapan, seluruh siswa wajib berlaku sopan dan santun serta hormat kepada bapak atau ibu guru dan semua karyawan yang ada di lingkungan madrasah. Yang kesembilan, semua siswa wajib menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan madrasah dan tidak boleh merusak atau mengambil barang milik madrasah. Dan yang terakhir yaitu setelah jam pulang sekolah pukul 1.15 semua siswa wajib mengikuti kegiatan sholat berjamaah zuhur di madrasah. Yang kedua, deskripsi strategi sekolah mengimplementasikan peraturan dan tata tertib di sekolah. Sekolah sudah membuat peraturan dan tata tertib dalam bentuk tertulis yang dipasang di berbagai tempat di sekolah seperti di depan perpustakaan, depan ruang guru, dan di depan kelas. Untuk pensosialisasian dan publikasian peraturan dan tata tertib sekolah masih sangat kurang karena keterbatasan media yang ada di sekolah. Pelaksanaan peraturan dan tata tertib sekolah dilakukan secara tegas dan konsekuen dengan memberikan sanksi atau hukuman bertahap dan disesuaikan dengan entitas pelanggaran yang dilakukan. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran diatur secara rinci dalam pedoman penanganan pelanggaran tata tertib siswa di MTSN Welingsar. Tapi untuk saat ini semua peraturan dan tata tertib sekolah tidak dipasang dikarenakan pihak sekolah masih melakukan perbaikan gedung sekolah. Namun untuk penerapannya masih tetap dilaksanakan. Yang kelima yaitu kegiatan seremonial formal. Kegiatan seremonial formal yang ada di MTSN Welingsar yang pertama yaitu upacara bendera dan upacara perayaan hari-hari besar nasional. Yang kedua yaitu imsak dan perayaan hari-hari keagamaan. Sekolah selalu mengadakan upacara bendera pada hari Senin dan setiap perayaan hari-hari besar nasional. Dan sekolah juga selalu mengadakan imsak pada hari Jumat di musola serta pada hari-hari besar perayaan keagamaan yang diikuti oleh seluruh siswa dan siswi maupun semua guru dan staf yang ada di madrasah. Upacara bendera dilakukan bersama dengan MA dan MI karena tempat upacara yang terbatas. Tetapi untuk saat ini karena masih dalam pandemi COVID-19, semua kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah ditiadakan untuk sementara. Pengamatan yang terakhir yaitu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Jenis kegiatan praktik dan pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di MTSN Welingsar yaitu yang pertama, mengucapkan salam kepada guru dan teman. Kedua, membaca doa sebelum dan setelah pelajaran. Yang ketiga, mengadakan kelas meeting. Yang keempat, membersihkan kelas dan lingkungan sekolah sebelum memulai pelajaran. Yang kelima, mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer sebelum masuk kelas. Dan yang terakhir yaitu berpakaian rapi dan sopan.
Kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif ini dilakukan setiap hari oleh pihak sekolah dengan bimbingan dan arahan dari para guru yang ada di sekolah. Siswa atau siswi selalu diajarkan untuk mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru dan teman. Akan memulai pelajaran atau mengakhiri pelajaran, guru selalu membimbing siswa untuk berdoa terlebih dahulu, agar semua pelajaran yang diterima mereka menjadi berkah dan bermanfaat. Setiap hari siswa atau siswi dibiasakan membersihkan kelas dan lingkungan sesuai dengan jadwal piket yang telah dibuat di masing-masing kelas. Siswa atau siswi diharuskan memasukkan baju ke dalam rok atau celana agar terbiasa berpakaian rapi dan sopan. Semua kegiatan dilakukan agar siswa terbiasa berperilaku positif baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin hanya sekian video presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan masih banyak kekurangan dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.